Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Cira Aura dengan NIM 23-5230170-SV-23843. Di sini saya akan membuat video demonstrasi praktikum pemrograman geospasial desktop acara 4 dan 5. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materinya. Menurut Chudoba tahun 2009, System Development Life Cycle atau SDLC merupakan siklus pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari analisa sistem, spesifikasi, perencanaan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Menurut Sofyan tahun 2016, penerapan konsep Software Development Life Cycle atau SDLC pada pembuatan perangkat lunak standalone dimulai dari 1. Perencanaan atau planning yang menyangkut pengetahuan pengguna mengenai perangkat lunak yang akan dibuat. 2. Analisis, yaitu tahap di mana pengguna berusaha mengenal permasalahan yang akan muncul. 3. Perencanaan, yaitu tahap di mana penulis mencoba mencari solusi dari permasalahan yang didapatkan pada tahap analisis. 4. Implementasi, yaitu di mana pengguna mengimplementasikan perencanaan ke situasi nyata. 5. Pengujian, yaitu menentukan apakah perangkat lunak yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 6. Pemeliharaan, yaitu tahap dimulainya proses pengoperasian sistem. Lalu, menurut Sidik tahun 2019, Geospasial merupakan sebuah open source project yang memuat kontrol tambahan yang digunakan untuk berbagai macam bahasa pemrograman seperti Visual Basic, C#, yang mendukung pengolahan data dan dapat digunakan untuk memanipulasi serta menampilkan informasi geospasial. Dalam rangka penyusunan sistem informasi geospasial, pemanfaatan geospasial dapat mempercepat pengembangan aplikasi, meningkatkan fungsionalitas, dan memungkinkan integritas yang lebih baik dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada. Selanjutnya, menurut Zaluku tahun 2013, logik atau algoritma dalam penyusunan perangkat lunak memegang peranan penting dikarenakan algoritma digunakan sebagai modul-modul program sehingga perlu memahami konsep dasarnya. Menurut Putri tahun 2021, tujuan utama dari algoritma adalah untuk memecahkan sebuah masalah dan memberikan efisiensi dan keandalan yang tinggi saat merancang sebuah program. Terdapat 3 desain pada project ini, yaitu from main window, from add point, dan from pop-up. Nah, algoritma yang diterapkan pada project ini adalah: pertama, inisialisasi aplikasi dengan memuat modul dan pustaka yang diperlukan dan membuat tampilan atau desain. Kedua, input data dengan memasukkan data atau peta. Di sini pada proyek ini kita memasukkan data peta daerah Gunung Kidul. Seperti ini. Yang ketiga ada visualisasi dengan melakukan visualisasi. Visualisasi pada proyek ini dapat dilakukan dengan penambahan simbol, seperti simbol SD, jalan. Keempat, output hasil dengan menampilkan hasil terakhir. Keempat, output dengan menampilkan hasil akhir. Terakhir, penutup dengan menyediakan opsi untuk keluar dari aplikasi atau menyimpan pekerjaan yang sedang dilakukan. Selanjutnya, fitur atau fasilitas yang terdapat pada proyek ini yaitu melakukan visualisasi data dengan penambahan ikon pada titik pendidikan. Selain itu, melakukan pencarian atau query pada data pendidikan. Melakukan integrasi data. Dalam proyek ini, melakukan integrasi data dengan data administrasi desa, titik pendidikan, dan jalan pada Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, kita masuk ke source code. Ini merupakan source code dari from main window. Kode ini digunakan untuk penggunaan library yang akan digunakan untuk pemrosesan data geospasial.
Untuk kode ini digunakan untuk mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pemetaan geografis dalam aplikasi yang menggunakan komponen map point, seperti penyimpanan path, layer yang akan digunakan dalam pemetaan. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menambah layer batas administrasi dari sebuah file ke dalam peta dan mengatur atau menetapkan skema penunjukan warna pada layer batas administrasi dalam peta yang sedang dibuat atau dimodifikasi. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menambahkan layer jalan dari sebuah file ke dalam peta dan mengatur penampilan visual lapisan jalan sesuai dengan kategorinya yang berdasarkan tabel atribut pada field remark, yaitu ada jalan lokal, jalan arteri, jalan lain, dan jalan setapak. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menambahkan layer pendidikan ke peta, kemudian memberikan simbolisasi berdasarkan kategori tertentu. Dalam kode ini, melakukan kategori berdasarkan nama sekolah SD. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menambahkan sebuah layer titik ke peta dan menentukan bagaimana titik pada layer tersebut akan ditampilkan dan mengatur pengaturan lainnya seperti teks, legenda, dan visibilitas item legenda. Selanjutnya, kode load atribut ini digunakan untuk mengambil data dari atribut layer pendidikan dan menampilkannya dalam data grid view 1. Untuk kode add data query digunakan untuk mengelola pemilihan objek atau layer dalam aplikasi GIS dan memuat nama-nama dari objek yang dipilih ke dalam sebuah combo box, serta menghapus duplikat jika ada. Selanjutnya, kode mouse move ini digunakan untuk mengonversi posisi mouse di atas control map 1 menjadi koordinat proyeksi dan menampilkan koordinat tersebut di toolstrip status label 1. Dan jika terjadi kesalahan dalam proses konversi, pesan dialog akan ditampilkan untuk memberitahu pengguna tentang kesalahan yang terjadi. Pesan dialognya adalah mohon maaf terjadi kesalahan. Selanjutnya, untuk kode mouse up digunakan untuk mengelola proses penambahan titik pada peta ketika pengguna mengklik tombol kiri mouse di atas peta dalam mode yang sesuai. Selanjutnya, kode selection change map 1 digunakan ketika kondisi yang ditentukan terpenuhi, misalnya tombol untuk mengidentifikasi aktif dan tidak ada seleksi pada layer. Maka beberapa tindakan akan diambil seperti membersihkan layer pada map 1, membuang seleksi, menampilkan from pop-up, dan menampilkan foto terkait. Selanjutnya, ini merupakan kode untuk Krypton ribbon button normal. Kode ini digunakan untuk mengendalikan tindakan yang terjadi ketika tombol button normal diklik, termasuk mengatur mode fungsi peta dan mengontrol status tombol-tombol lain di grup ribbon yang terkait. Selanjutnya, untuk kode Krypton ribbon button zoom in, kode ini digunakan untuk mengatur perilaku tombol zoom in. Jika tombol tersebut dicentang true, maka akan mengatur function mode dari objek peta menjadi zoom in.
Sementara tombol-tombol lain akan diatur menjadi tidak tercentang atau uncheck. Jika tombol zoom in tidak dicentang, maka fungsi mode dari objek peta akan diatur menjadi non dan tombol normal akan dicentang kembali. Selanjutnya, untuk kode Krypton Ribbon Button Zoom Out. Kode ini digunakan untuk mengatur perilaku tombol zoom out. Jika tombol zoom out diaktifkan, maka akan mengatur fungsi mode dari objek peta menjadi zoom out. Sementara tombol-tombol lain yang terkait dengan fungsi peta akan diatur menjadi tidak aktif. Jika tombol zoom out tidak diaktifkan, maka fungsi mode dari objek peta akan diatur menjadi non dan tombol normal akan dicentang kembali. Selanjutnya, kode untuk Krypton Ribbon Button Pen. Kode ini digunakan untuk mengatur tindakan yang diambil ketika pengguna mengklik tombol pen. Jika tombol pen diaktifkan, maka mode peta diubah menjadi mode pen dan tombol-tombol lain yang terkait dengan fungsi peta akan dinonaktifkan. Jika tombol pen tidak diaktifkan, maka mode peta diubah kembali menjadi mode default dan tombol normal akan diaktifkan kembali. Selanjutnya, kode Krypton Ribbon Button Identify. Kode ini digunakan untuk mengatur tindakan ketika pengguna mengklik tombol Identify, maka mode peta diubah menjadi mode Identify dan tombol-tombol yang lain akan tidak aktifkan. Sementara jika tombol Identify tidak diaktifkan, maka mode peta diubah kembali menjadi mode default dan tombol normal akan dicentang. Selanjutnya, ini merupakan kode dari Krypton Ribbon Button Add Point. Kode ini digunakan untuk melakukan pengecekan apakah button add point tersebut sedang diaktifkan dan kursor pada peta diubah menjadi tanda silang yang menandakan pengguna sedang dalam mode menambahkan titik. Setelah itu, from add point ditampilkan ke depan, tombol-tombol lain dalam grup ribbon dimatikan atau dinonaktifkan. Jika tombol add point tidak diaktifkan, maka button normal akan diaktifkan kembali. Kode ini digunakan untuk memperbesar lebih dekat. Kode ini digunakan untuk memperbesar lebih dekat. Lalu kode zoom out digunakan untuk memperbesar lebih jauh. Kode ini digunakan untuk menyesuaikan tampilan agar semua data pada tampilan terlihat semua. Lalu kode ini button preview digunakan ketika tombol preview ditekan, fungsi zoom to previews dari objek web 1 akan dipanggil dan kemungkinan akan mengatur tampilan peta agar mau berbesar atau mengecil sesuai dengan zoom sebelumnya. Selanjutnya, kode untuk button next yang digunakan untuk ketika tombol next ditekan, fungsi zoom to next dari objek map 1 dipanggil dan kemungkinan akan mengatur tampilan peta agar mau berbesar atau mengecil sesuai dengan zoom berikutnya. Selanjutnya, yang digunakan untuk memperbarui data desa yang tersedia di combo box berdasarkan pilihan kecamatan yang dibuat oleh pengguna serta memperbarui tampilan peta sesuai dengan pilihan. Selanjutnya, ini merupakan kode dari Krypton Ribbon combo box desa untuk mengatur tindakan yang akan diambil saat pengguna memilih opsi dari dua combo box, yaitu combo box kecamatan dan desa, yang kemungkinan besar digunakan untuk memilih kecamatan dan desa. Selanjutnya, ini merupakan kode dari Krypton Ribbon combo box pendidikan yang digunakan untuk mengatur tindakan yang akan diambil saat pengguna memilih opsi dari ketiga combo box, yaitu combo box kecamatan, desa, dan pendidikan, yang kemungkinan besar digunakan untuk memilih kecamatan, desa, dan pendidikan.
Selanjutnya, kode data grid view 1 yang digunakan untuk menangani double klik pada header baris data grid view dan untuk memilih sebuah fitur pada peta berdasarkan data yang terkait dan memperbesar peta ke fitur yang dipilih. Selanjutnya, ini merupakan kode dari data grid view 1 selection change yang digunakan untuk menampilkan data geografis seperti data titik pendidikan dan memungkinkan pengguna untuk memilih entitas tertentu dari data grid view dan menyorotnya ke dalam peta. Selanjutnya, ini merupakan kode dari show foto yang digunakan untuk menampilkan informasi dan foto dari suatu data pendidikan. Terakhir, ini merupakan kode dari remove selection yang digunakan untuk menghapus pilihan yang ada di beberapa kontrol di sebuah form, menghapus pilihan dari lapisan peta, menghapus semua lapisan dari sebuah peta, dan memperbarui tampilan form. Jika terjadi pengecualian, akan ditampilkan pesan kesalahan dalam sebuah kotak pesan seperti ini. Selanjutnya ke source code from pop-up. Ini merupakan kode dari button edit yang digunakan untuk pada button ini memiliki dua bagian utama, yaitu edit dan save. Pada bagian edit, ketika tombol edit diklik, aplikasi meminta pengguna untuk memasukkan kata sandi melalui jendela dialog input. Jika kata sandi dimasukkan adalah Dias Cira, maka text box akan diatur menjadi dapat diedit, tombol lain akan diaktifkan, dan teks tombol edit akan diubah menjadi save. Pada bagian save, jika kata sandi yang dimasukkan salah, text box akan tetap dalam keadaan hanya baca read only, dan tombol lain akan dinonaktifkan, dan teks dan tombol edit akan dikembalikan menjadi edit. Selain itu akan muncul sebuah message box yang memberitahu pengguna bahwa kata sandi salah, password salah. Selanjutnya pada bagian save, ketika tombol save diklik, setelah melakukan edit, data yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan. Data dari fitur yang diedit diambil menggunakan index text yang ada pada txt save. Dan nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam text box akan dimasukkan ke dalam data raw dari fitur yang sesuai. Setelah data disimpan, tombol edit akan dikembalikan menjadi edit, dan text box akan dikunci kembali. Tombol lain akan dinonaktifkan, peta akan di-refresh, dan form ini akan disembunyikan. Selain itu akan muncul message box yang memberitahu bahwa pengguna telah berhasil untuk menyimpan. Selanjutnya, ini merupakan kode dari button browse yang digunakan untuk menangani button browse pada suatu form. Ketika tombol ini diklik, sebuah dialog untuk memilih file akan muncul. Open file dialog. Dan setelah pengguna memilih sebuah file, file tersebut akan disalin ke lokasi tertentu dan ditampilkan pada sebuah kontrol peta. Selanjutnya, kode ini untuk button zoom in yang digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk memperbesar tampilan peta dengan mengklik dan menyeret untuk menentukan area yang ingin diperbesar. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk memperkecil tampilan peta dengan mengklik atau menyeret untuk menentukan area yang ingin diperkecil. Selanjutnya, ini merupakan kode dari button pan yang digunakan untuk menggeser tampilan peta dengan menyeret peta ke arah yang diinginkan. Selanjutnya, ini merupakan button zoom to extend yang digunakan untuk menyesuaikan tampilan peta agar mencakup seluruh area yang tersedia pada peta tersebut. Selanjutnya, ini merupakan
kode dari button delete yang digunakan untuk menghapus semua seleksi pada layer pendidikan di from main window. Terakhir, ini merupakan button cancel yang digunakan untuk menutup jendela atau form saat tombol cancel diklik oleh pengguna. Terakhir, source code dari from add point. Kode ini adalah kode dari button browse yang digunakan untuk ketika tombol browse diklik, maka dialog akan muncul dan memungkinkan pengguna untuk memilih sebuah file gambar. Setelah pengguna memilih file, gambar tersebut akan disalin menggunakan fungsi file copy dan kemudian teks pada textbox akan diatur menjadi nama file yang gambar yang dipilih. Selanjutnya, ini merupakan kode dari button zoom in yang digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk memperbesar tampilan peta dengan mengklik dan menyeret untuk menentukan area yang ingin diperbesar. Ini merupakan kode dari button zoom out yang digunakan untuk memperkecil tampilan peta dengan mengklik dan menyeret untuk menentukan area yang ingin diperkecil. Ini merupakan kode dari button pan yang digunakan untuk menggeser tampilan peta dengan menyeret peta ke arah yang diinginkan. Dan ini merupakan kode dari zoom to extend yang digunakan untuk menyesuaikan tampilan peta agar mencakup seluruh area yang tersedia pada peta tersebut. Selanjutnya, ini merupakan kode dari button save yang digunakan untuk menambahkan sebuah titik dengan atribut yang diberikan ke dalam dua layer yang berbeda dalam project spasial. Dan kemudian melakukan beberapa tindakan pembersihan dan pembaruan visual pada peta setelah penyimpanan data. Selanjutnya, ini merupakan kode dari button cancel yang digunakan untuk menutup jendela atau from saat tombol cancel diklik oleh pengguna. Sekarang, coba untuk running program. Ini merupakan hasil running dari program. Ini untuk button normal, ini untuk button zoom in, ini untuk button zoom out, ini untuk pen, ini untuk button zoom in pada group zoom, ini button zoom out, ini button full extend, ini button preview, dan ini button next. Untuk button identify tidak bisa digunakan. Ini merupakan data titik, data jalan, dan data batas administrasi dari Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini untuk tabel atributnya. Selanjutnya, query. Query-nya juga tidak muncul, combo box-nya tidak muncul untuk berbagai desa, kecamatan, dan pendidikan. Selanjutnya, add point. Add point juga tidak bisa digunakan. Nah, jika button add point tadi diklik, maka nanti akan muncul from ini. Ini digunakan untuk melakukan penambahan
poin pendidikan pada peta. Dapat dipilih mau menggunakan kursor atau menggunakan keyboard. Ini nanti tampilan untuk petanya. Ini bisa memasukkan kode, nama pendidikan, kecamatan, desa, dan foto. Setelah itu dapat disimpan. Selanjutnya, jika button identify tadi dapat diklik, maka akan muncul form pop-up seperti ini yang memberikan informasi mengenai titik yang diklik. Ini akan muncul gambar di sini, muncul kode, nama pendidikan, kecamatan, desa, serta fotonya. Sekian video demonstrasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.